Audio Jungle. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pertemuan kali ini berjalan dengan lancar, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa terlebih dahulu, silakan. Mulai kebetulan dari mari kita berdoa. Kita mulai. Saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kali ini pertama saya mau cek kehadiran kalian dari partisipannya ya. Oke, partisipannya di sini ada 20. Berarti kurang 4. Jadi saya tanya dulu seksi absensinya. Isti? Ya, Us ada 20 siswa. Ya, Us ada 2 siswa. Ya, yang 4 izin. Oke, yang 4 izin ya. Jadi, untuk kehadiran kalian nanti saya gunakan untuk nilai afektifnya. Nah, sudah siap semuanya hari ini untuk kita belajar bersama? Siap, Ustazah. Ya, alhamdulillah siap semuanya. Siap, Ustazah. Baik, Ustazah tadi menemukan suatu video yang menarik, nanti bisa kalian saksikan. Jadi ini coba Ustazah setting terlebih dahulu. Halo, saya Dr. Sugono, MSI Med SPOG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di SMC Rumah Sakit Logorejo, Semarang. Mungkin pemirsa sudah sering ketemu ya, saudara-saudara kita yang mengalami Down syndrome ini, wajahnya khas seperti gambar-gambar ini. Down syndrome itu sendiri adalah suatu penyakit di mana terjadi kelainan pada kromosomnya. Lalu apa itu kromosom? Kromosom itu terletak di dalam sel tubuh kita, di setiap sel kita. Dia berbentuk spindle seperti pita gitu ya. Di mana di setiap rantainya, di kedua rantainya itu ada urutan-urutan protein amino tepatnya dengan urutan tertentu yang normal. Nah, pada kromosom atau pada asam amino inilah terdapat informasi genetik sehingga seorang janin itu, seorang anak akan jadi seperti apa. Sel kita itu ada terdiri dari 23 pasang kromosom. Pada kasus Down syndrome ini, di mana pada urutan kromosom yang ke-21, nah itu kromosom itu bukan sepasang tetapi ada 3. Nah, maka kasus Down syndrome ini juga disebut dengan trisomi 21. Down syndrome ini sendiri sebenarnya bisa kita cegah pada saat pemeriksaan pranikah misalnya, atau kalau sudah nikah, konsepsi sebelum terjadi kehamilan, di mana bisa dilakukan pemeriksaan darah ya dari pihak calon suami, dari pihak calon istri. Kita periksakan darahnya, apakah mereka membawa sindrom. Terjadi kehamilan bagaimana? Apakah ini bisa dideteksi? Bisa juga sih. Salah satu cara yang tidak bersifat intensif dengan melakukan pemeriksaan USG pada kehamilan. Pada saat USG itu kita akan lihat ya ketebalan dari tengkuk si janin yang ada di dalam kandungan itu berapa milimeter. Nah, kemudian memang ada pemeriksaan lain lagi, diambil dari cairan ketuban, diambil darah tali pusat, ya, yang disebut dengan crew sampling. Kalau misalnya sudah terjadi Down syndrome, kemudian si anaknya lahir, memang tidak bisa kita lakukan apa-apa karena dia bersifat menetap. Yang bisa adalah kita lihat bagaimana si anak Down syndrome ini. Kalau misalnya hanya Down syndrome-nya ringan, tidak ada kelainan jantung misalnya, si anak ini bisa tumbuh berkembang meskipun dia kognitifnya agak rendah ya, tapi bisa kita maksimalkan sesuai dengan semampu mana kemampuan kognitifnya. Banyak juga kok ya pada sindrom jadi pemimpin orkestra, juga yang menjadi fotomodel ya, macam-macam ya. Nah, itu tadi dari video yang sudah kita amati, ada yang pernah mendengar istilah Down syndrome atau pernah melihat dengan kelainan yang seperti itu? Suara? Oke, pernah ya? Oke, coba kalau ada yang pernah sekarang, apa penyebabnya? Kira-kira apa yang menyebabkan dari Down syndrome itu tadi? Menurut video tadi apa? Coba. Izin menjawab, Ustazah. Oh ya, ini siapa? Alia Ifah, Ustazah. Oke, Alia Ifah. Nanti saya catat. Alia, Ustazah. Kan. Kalau di Down syndrome sih strukturnya sudah struktur
pada kromosom 21 terdapat 3 pasang kromosom, sedangkan pada orang normal hanya terdapat 1 pasang kromosom. Itu Ya. Sada. Syukran Sada. Benar sekali. Baik, ya itu adalah salah satu penyebab dari Down syndrome menurut video yang sudah kita tonton. Berikutnya, ada yang sudah tahu apa itu arti dari kromosom? Yang mau berpendapat, silakan. Suaranya siapa? Kromosom itu adalah tempat gen nyur Sada Oke, nyur. Kromosom adalah sel atau nukleus. saya bisa menangkap ya. Kromosom itu tempat gen yang ada di dalam nukleus, seperti itu ya, ya. Ya, tepat sekali. Jadi kita kali ini akan belajar tentang kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarasan sifat. Lalu indikatornya. Kita yang pertama nanti bisa mengidentifikasi struktur kromosom dan gen melalui pengamatan video animasi. Kemudian kita menganalisis keterkaitan fungsi kromosom dan gen. Lalu kita bisa membuat gambar struktur dari kromosom dan gen. Tujuan pembelajaran kali ini menggunakan dengan pendekatan scientific effect dengan blended learning tipe flipped classroom. Kita akan memakai langkah pembelajaran discovery learning. Kita nanti bisa berkolaborasi, mengidentifikasi struktur kromosom, menganalisis keterkaitan kromosom gen, membuat gambar dengan cermat, teliti, kritis, tepat, kreatif, dan mandiri. Nah, dari tujuan pembelajaran ini bisa terlihat materi yang kita pelajari untuk substansi gen part yang pertama, pertemuan 1 adalah kromosom dan gen dengan ketuntasan minimal yang harus kalian capai itu sejumlah 75. Sekarang kita ke langkah pembelajaran yang sudah kalian tempuh pada psikologi, kita cek bersama-sama. Ya, untuk langkah pembelajaran yang sudah kalian lakukan kemarin pada kegiatan asinkronus sudah dipandu oleh psikologi. Di sini kalian sudah membuka bagian bab 5 substansi genetika, kemudian di part 1 pertemuan pertama kalian menemukan serangkaian video tentang gen, kemudian video tentang kromosom, lalu ada bahan ajar yang bisa kalian download. Kalian bisa mengunduh LKPD kromosom dan gen di sini. Nah, untuk petunjuknya sudah ada. Lalu kalian bisa diskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Di sini sudah Ustazah rekam kegiatan diskusi kalian. Kalian sudah ini ya mengumpulkan data. Kemudian kalian sudah menganalisis data, mengkolaborasikan bersama dengan teman-teman kelompok kalian dan menyepakati hal-hal apa saja yang bisa kalian temukan di sini. Oke, ada gambar juga yang ditunjukkan di sini, bagus. Nah, untuk pertemuan kali ini pada sinkronus kita melalui Zoom, saatnya untuk kita bersama-sama memverifikasi hasil dari diskusi kalian. Seperti yang sudah kalian diskusikan di psikologi, untuk nomor 1 silahkan untuk yang presentasi nomor 1 silahkan. Jadi di kromosom itu ada beberapa jenis kromosom, ada kromosom metasentrik, submetasentrik, akrosentris, sama telosentrik. Terus kemudian ada yang mau ditanyakan, itu biar share screen terus nggak apa-apa. Silahkan yang mau bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Nanti saya catat nanti nilainya. Sofiatur, Oh ya, Sofiatur, silakan. apa yang mendasari perbedaan dari jenis kromosom tersebut? Oh ya, apa yang mendasari perbedaan dari jenis kromosom itu? Ada 4 itu. Coba ditanggapi, Eca. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari letak sentromernya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi sudah bagus bahwa semua jenis kromosom itu dibedakan berdasarkan tadi letak sentromernya. Nah, di sini Ustazah bisa menegaskan kembali lewat tayangan video. Nanti bisa kalian tonton bersama-sama. Nah, bagaimana bentuk kromosom yang ada di dalam tubuh manusia? Di sini sudah terlihat.
dari kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 22, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa tampilan atau gambaran kromosom di setiap individu ini kita sebut sebagai karyotipe. Dari kariotip tadi ada 4 bentuk kromosom yang kita temui. A. Apabila sentromer berada di tengah-tengah kromosom kita sebut metasentrik. B. Apabila sentromer berada di dekat tengah kita sebut submetasentrik. C. Apabila sentromer berada di dekat ujung kita sebut akrosentrik. Dan terakhir D. Apabila sentromer berada di ujung kita sebut telosentrik. Mempresentasikan silakan. Jadi di sini kami membuat replika kromosom. Ini berikut keterangannya. Ya, itu sudah dipresentasikan oleh saudari Alin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Ustazah Yang izin mau bertanya. tanya siapa? Ya, siapa namanya? Ardina. Dina. Sudah. Halo Ardina. Ya, silakan. Mau tanya apa? Dari model kromosom tersebut, di manakah letak gen itu? Iya. Jadi tadi dari model kromosom itu tadi letak gen sebenarnya ada di mana? Coba ditanggapi. Yang mau menanggapi teman sekelompoknya bisa? Gen ada pada lokus di dalam kromosom. Oh ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kromosom yang sudah digambarkan dari beberapa jenis kromosom, dari 1, 2, 3, 4, dari meta, submeta, akro, telosentrik itu semuanya gen itu berada dalam lokus. Jadi tempat di dalam kromosom itu dinamakan oleh lokus. Dan dari presentasi kita lakukan bersama-sama pada pertemuan kali ini. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan? Kalau tadi sudah banyak yang bersuara, untuk yang belum bersuara karena jaringan atau kameranya tidak bisa on, coba ada yang mau cek mungkin kesimpulannya apa? Oke, oh iya ini dari Savana menyimpulkan kromosom berada di dalam sel. Betul. Dalam kromosom ada kumpulan gen yang berisi sifat yang dapat diwariskan pada keturunannya. Siap-siap. Iya bagus. Jadi Savana bisa ya kalian. Jadi yang belum bisa partisipasi lewat kamera ataupun jaringannya kurang bisa ke chat aja, ada apa-apa. Nanti chat bisa kalian gunakan semaksimal mungkin di situ. Jadi Ustazah bisa tahu interaksi kalian ternyata masih on di dalam pembelajaran kali ini. Nah, dari kesimpulan tadi, sekarang ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua atau belum? Jelas ya? Sudah jelas. Alhamdulillah, kalau sudah jelas semua. Sekarang tugas kalian nanti, tadi pertemuan kali ini kalian resume. Poin-poin pentingnya nanti kalian abadikan lewat catatan yang sudah kalian punya ini. Nanti kalau sudah, coba ada yang mau memberikan cerita manfaat apa atau merefleksikan diri kalian setelah kalian belajar pertemuan kali ini. Ya, siapa ya? Selma. Ya. Silakan Selma. Saya sudah mengenal struktur kromosom dengan jumlah dan bentuk yang normal, sehingga bisa terlahir tanpa cacat dan kelainan. Oke, ya bagus sekali ya refleksinya. Jadi Ustazah harap kalian bisa bersyukur atas karunia Allah bahwa kalian semuanya di sini ternyata mempunyai kromosom yang normal dan kalian bisa lahir tanpa cacat, tanpa kelainan apapun, sehingga kalian harus bisa berusaha berjuang semaksimal mungkin. Dan saya harap semuanya dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian agenda berikutnya tetap nanti kalian pantau terus ya psikologinya, karena setelah ini kita ke part 2 yaitu tentang DNA dan RNA. Kemudian yang terakhir seperti biasa Ustazah akan memberikan penghargaan untuk kelompok dengan kinerja terbaik kira-kira yang beruntung kelompok 1. Siapa kelompok 1? Jadi untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati, karena setelah ini masih banyak kegiatan menarik yang bisa kalian lakukan di sana. Coba nanti kalian tunjukkan kinerja terbaik kalian setelah ini
ya. Jadi semuanya Ustazah harap pokoknya berusaha semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin sehingga nanti kalian bisa dapatkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Sekian pertemuan kali ini, mohon maaf apabila Ustazah banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Suara kalian terdengar semua. Baik, untuk pertemuan kali ini demi kelancaran dan keberkahan kita semuanya, silahkan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Syifa ketua kelas sudah memimpin berdoa. Baik, pertama kali hari ini yang hadir siapa saja? Kita cek partisipannya sudah 25 bersama saya. Berarti total siswa 24. Saya cek dulu, klarifikasikan ke absensinya. Hadir semuanya ya. Oke, betul nihil. Untuk semua bisa kita persiapkan. Jangan lupa buku paket disiapkan, buku catatan juga siap. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang kromosom dan gen. Kali ini kita lanjutkan dengan pembelajaran DNA dan RNA. Ustazah akan share screen suatu video yang tidak kalah menarik dari video yang kemarin. Ini malah videonya sangat-sangat update, sangat-sangat terkini, dan mungkin nanti bisa kalian gunakan untuk pengetahuan wawasan kalian lebih jauh. Baik, kita share screen terlebih dahulu. Audio Jungle. Bisa kalian saksikan bersama ya. Sudah terlihat nah videonya? Sudah. Audio Jungle. Oke. Saat ini pandemi virus corona menjadi masalah pelik di seluruh dunia. Semua negara dan seluruh aspek kehidupan kita telah terdampak oleh virus ini. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan dalam antisipasi virus corona adalah mendeteksi apakah seseorang terjangkit penyakit COVID-19 ataukah tidak. Proses deteksi ini umum dilakukan dengan metode tes PCR. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai tes PCR untuk corona, juga beberapa istilah yang sering digunakan seperti pemeriksaan swab dan rapid test. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknik biologi molekuler yang populer untuk mereplikasi materi genetik secara enzimatik tanpa menggunakan organisme hidup. Singkatnya, teknik ini memungkinkan sejumlah kecil DNA diperbanyak berkali-kali lipat. Lalu dengan lebih banyak DNA yang tersedia, analisis menjadi lebih mudah dan akurat dibandingkan dengan jenis tes lain. Setelah serangkaian proses ini dilakukan, selanjutnya adalah membandingkan materi genetik sampel dengan materi genetik pada virus corona SARS-CoV-2 untuk mengetahui ada atau tidaknya virus corona pada pasien. Dalam melakukan tes PCR, mekanisme yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengambil sampel dari pasien dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab dilakukan dengan mengambil atau menyeka sampel lendir dari dalam pangkal hidung atau tenggorokan. Pengambilan sampel ini memang terasa sakit, tapi ini hanya sementara. Setelah sampel lendir ini didapatkan, sampel ini kemudian akan diuji dengan metode PCR yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Hasil tes ini memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan tes lainnya. Baik, itu tadi penjelasan tentang PCR. Mungkin kalian sudah pernah mendengar selain di video yang sudah Ustazah jelaskan ya. Jadi, coba pernah tidak kalian juga pernah mendengar tentang PCR? Ternyata ada kepanjangannya, singkatannya Polymerase Chain Reaction. Ada yang tahu apa itu tadi? Dari video tadi mungkin kamu bisa memberikan suatu pendapat. Silakan. Ken, mau mencoba?
replikasi. Berarti kalau DNA bisa melakukan replikasi, berarti pemanfaatannya. Nah, mengapa COVID-19 yang sekarang sedang saat ini sehingga pandemi di mana-mana ini bisa dideteksi pakai aplikasi tes PCR? Ada yang tahu tadi mekanismenya dari mekanisme yang sudah dijelaskan? Coba silakan yang mau berpendapat. Ya, gimana Syifa? Audio Jungle. Menemukan sampel asam nukleat. Untuk bisa menemukan sampel dari asam nukleat penyebab organisme penyebab COVID. Jadi yang kita cari dalam PCR, tes PCR di tes COVID itu adalah kita mau mencari asam nukleatnya virus penyebab COVID-19. Maka mekanismenya tadi sudah dijelaskan ya dalam video. Audio Tadi Jungle. ketika tes swab atau tes PCR, kenapa swab? Karena mengambil swab test, mengambil lendir, sampel lendir dari pasien, kemudian nanti diambil sampelnya, lalu nanti kita cari organisme yang berada di situ dengan cara kita ambil asam nukleatnya, lalu kita masukkan ke PCR, kita replikasikan dengan enzimatik dengan buatan manusia. Nah, dari situ baru kelihatan ternyata ada tidak asam nukleat virus itu. Kalau tidak ada, berarti tidak ada COVID-19. Jadi manfaatnya bisa ya. Kita nanti setelah belajar ini nanti bisa tahu oh ternyata mekanisme swab test pada COVID-19 kemudian nanti ada positif dan negatif itu prosesnya, mekanismenya itu ternyata kalian sudah ketahui. Nah, dari manfaat ini tadi, selanjutnya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kita akan belajar tentang AD kompetensi dasar menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip warisan cepat mandiri. Kita lanjutkan seperti tadi yang kemarin, kromosom gen dan sekarang ke DNA RNA. Lalu indikator apa yang akan kita kuasai di pertemuan kali ini? Kalian nanti bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi asam nukleat. Kemudian kalian menganalisis urutan replikasi DNA. Yang tadi ya aplikasinya ada pada PCR. Bagaimana sebenarnya DNA itu direplikasikan? Tahapannya seperti apa? Kemudian yang ketiga, membuat gambar struktur dari DNA maupun RNA. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat skema proses replikasi DNA untuk bisa memudahkan kalian memahami bagaimana urutannya. Nah, dari indikator tadi tujuan pembelajarannya masih sama seperti kemarin dengan langkah pendekatan scientific feedback dengan blended learning with classroom dengan model discovery learning. Nanti kita bersama-sama mengidentifikasi struktur, menganalisis urutan replikasi DNA, membuat gambar dan juga membuat skema replikasi DNA. Selanjutnya dari tujuan tadi, maka pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi DNA dan RNA di pertemuan kedua. KKM tuntasan yang harus kalian capai minimal sama juga
sudah kalian pelajari Audio dan Jungle. juga sudah kalian tonton tadi videonya. Untuk LKPD yang sudah kalian download, ini bisa kalian simak di sini untuk kegiatan 1. Nomor 1 kalian sudah membuat model sederhana dari DNA RNA. Kemudian untuk nomor 2 kalian memberikan perbedaan DNA RNA. Nomor 3 kalian harus mengidentifikasi fungsi mana saja yang bekerja di situ. Nah, dari LKPD ini kalian sudah berdiskusi tentunya lewat LMS. Kalian juga harus tampilkan kembali. Nah, di sini diskusnya ini sudah kalian lengkapi, jadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya sudah ada hasil yang sudah kalian foto, kalian abadikan. Kemudian untuk model DNA tadi saya sempat melihat ini untuk model DNA sudah ada yang memfoto juga, memasukkan ke LMS dengan langkah kerja yang sudah sistematis, alurnya sudah jelas. Jadi di sini kalian sudah mengumpulkan data ya di literatur manapun, kemudian kalian masukkan ke diskusi di LMS 10G, lalu kalian kolaborasikan bersama. Nah, dari data-data di sini, maka pertemuan kali ini waktunya kita pertemuan sinkronus kali ini melalui Zoom meeting, waktunya kita untuk melakukan presentasi. Baik, untuk presentasi yang pertama, kita mulai dari kelompok yang sudah menyiapkan model DNA, yaitu kelompok siapa? Kelompoknya? Oh ya, itu sudah kelihatan itu, kelompoknya Syifa ya. Iya, sudah. Oke, langsung saja dijelaskan di situ. Ini model DNA yang dibuat dari kelompok 5 dengan bahan gunting, kawat, dan selotip. Dengan alatnya cutter, kertas origami, gunting, dan tang. Cara kerjanya yang pertama, lipat kertas origami menjadi 4 bagian, lalu digunting. Lalu setelah itu kemudian digulung dan diselotip pada kedua ujungnya. Lalu pasangkan yang biru dengan merah dan yang hijau dengan yang pink, dan dihubungkan dengan selotip juga. Dan di ujung sini kita tempel dengan kawat. Ada 2 kawat hubungan dari kiri, lalu diselotip dengan kertas origaminya. Kemudian kedua ujungnya diputar dengan area yang berbawah. Kreatif sekali, bagus itu ya. Kelompok berapa sih Pak? Dari kelompok? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, untuk kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke. Siapa yang bertanya ini? Noviana ya, yang menyalakan mic di sini Noviana. Kenapa dari bahasa nitrogeni itu ada yang warnanya beda-beda, ada yang biru, merah, hijau, pink, itu menandakan apa ya sih Pak? Bisa dijelaskan? Gimana sih Pak? Bisa ditanggapi? Silakan. Kita buat warnanya berbeda, menggunakan warna untuk membedakan jaring dingin dan urin. Dengan yang Audio Jungle. sebagai aden dan yang dingin, yang pink sebagai Audio Jungle. sinonim dan yang biru sebagai aden. Oke, ya. Baik, dan bagus ya itu ya tadi. Jadi kenapa ada perbedaan warna? Karena di situ kita tahu bahasa nitrogen ada 4 macam. Ada purinpirimidik yang purine itu buatan adenin, piridin, sitosin. Maka kita harus bedakan. Dimana kalau dia ada tipin maka pasangannya harus adenin. Sedangkan bila di situ ada guanin maka pasangannya harus sitosin. Jelas ya untuk kelompok lainnya? Ya. Berikutnya untuk nomor 2, saya share screen nomor 2, coba langsung kalian
silakan. Silakan. Suaranya ini sekali ya. Oke, kalau gitu kita beralih ke ini, ke chat aja. Coba kalau chat semuanya masih bisa. Masih ke nomor 2 ya. Nah, ya, saya stop share. Ya, buka chatnya. Nomor 2, bentuk dan struktur. Siapa yang ingin menjawab lewat chat? DNA apa, RNA apa? Ada Audio Jungle. DNA bentuknya ya, ada Audio chat Jungle. dari Galuh di sini. DNA bentuknya double helix, kemudian RNA single helix. Oke. Terus satu lagi tadi apa? Letak ya. Bentuk kemudian ada dari letaknya di mana saja. Tadi untuk yang kedua letak. Ada yang chat lagi, silakan. Audio Jungle. Letak. Ya, Rosa sudah chat itu untuk letak. DNA ada di nukleus tentu. Kemudian untuk RNA ada di banyak ya, di nukleus ada sitoplasma dan ribosom. Baik, lanjutnya ayo yang lainnya bisa ikut menjawab jenis gula. DNA gulanya apa? Silakan. Yuk cepetan. Audio Jungle. Nanti saya catat nanti yang menjawab siapa. Ada Hanifah ya yang menjawab untuk letaknya. Maaf tadi untuk gulanya DNA deoksiribosa, RNA glukosa. Oh, ada yang ketinggalan. Tadi kalah cepat ternyata. Terus ada fungsinya. DNA fungsinya untuk ada yang tahu DNA fungsinya? Oh ya, Latifah. Untuk apa ini? Keluarkan sifat ya, terus RNA untuk sintesis protein. Lalu kadarnya gimana? Yang terakhir sekarang, nah itu kadarnya dari yang belum, siapa yang mau chat? Kadarnya kalau yang berubah itu punya siapa? RNA, sedangkan kadar yang tetap itu punyanya DNA. Bagus sekali nah. Oke, jadi interaksi kalian di sini juga diperlukan ya untuk menjawab KPD-nya. Sekarang kita ke nomor 3. Audio Jungle. Baik, untuk nomor 3 Ustazah share screen terlebih dahulu. Nomor 3 Audio Jungle. kita akan mencari tentang nih, apa saja enzim yang bisa kalian jawab di sini. Nomor 1, mengendorkan tegangan lilitan rantai DNA yang belum terbuka. Kalau tadi sudah cek, silakan bersuara dari enzim A sampai E. Nah ini sudah ada pilihannya, tinggal kalian pasangkan aja. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Ayo, masih banyak yang belum dapat skor ini. Untuk yang nomor 1, ada yang menjawab? Audio Jungle. Isomerase. Ya, yang mengendorkan itu adalah topoisomerase. Yang nomor 2, membuka rantai ganda DNA menjadi rantai bulat. Helikase. Yang ketiga, menggabungkan deoksiribonukleotida dan memanjangkan rantai. Audio Jungle. DNA polimerase. Bagus, DNA polimerase. Lalu yang menyambung fragmen Okazaki siapa? Audio Jungle. Ayo. Ligase. Lalu yang mensintesis RNA primer sebagai substrat. Tinggal 1, sisanya. Ya, tadi Ustazah sambil mencatat nama-namanya satu-satu. Baik, dan di sini Ustazah mau memperkuat pemahaman kalian, mau menegaskan untuk penjelasannya melalui slide interaktif yang sudah Ustazah buat untuk kalian. Jadi ini bisa kalian perhatikan. Audio Jungle. Audio Sudah Jungle. terlihat ya nak? Kita masuk ke bagian
replikasi berjalan, replikasi DNA kita mulai dari parental DNA sebelah kanan yang berwarna biru. Dari kiri ke kanan, pasangan rantai DNA lama akan dilepas ikatan basa nitrogennya dengan enzim helikase. Ketika enzim helikase berjalan, akan terbentuk dua rantai DNA lama, yaitu rantai 35 dan rantai 53. Ingat, setiap pembentukan asam nukleat DNA maupun RNA akan membentuk dari 5 aksen ke arah 3 aksen. Sehingga untuk rantai DNA yang lama 3 ke 5 akan membentuk pasangan 5 ke 3. Hasilnya, rantai 5 aksen ke 3 aksen yang baru ini akan sekali jalan pembentukannya dan dibentuk oleh enzim DNA polimerase. Kemudian bagaimana untuk rantai lama 5 ke 3, karena dia akan membentuk pasangan yang 3 ke 5, tetap dia akan terbentuk dari 5 ke 3, maka pembentukannya dari pangkal. Dari ketika helikase berjalan, di sini akan terbentuk pembentukan dari 5 ke 3, lompat, 5 ke 3, lompat, dan seterusnya, sehingga akan terbentuk suatu potongan-potongan yang kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Ya, itu tadi ya, sedikit penjelasan dari slide interaktif Ustazah. Jadi untuk yang belum bisa masuk ke Sindromus kali ini, jangan lupa ini nanti sudah Ustazah masukkan ke LMS kalian. Jadi tentunya apabila kalian tidak bisa bertatap muka dengan Ustazah, jangan nanti dalam penjelasan Ustazah nanti bisa kalian buka ya di LMS. Di situ sudah ada slide interaktif Audio yang Jungle. secara langsung Ustazah jelaskan untuk kalian pahami. Itu jelas ya. Kemudian dari semua presentasi yang sudah kita lakukan, saya mau memberikan kesimpulan apa yang sudah kalian simpulkan. Coba silakan bersuara, siapa yang mau menyimpulkan kesimpulannya. DNA itu terdiri dari RNA rantai 3. Kemudian untuk replikasi DNA tadi sudah tahu ya apa itu namanya, urutan langkahnya. Oke, sudah paham. Kemudian untuk yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan. Yang belum jelas siapa atau sudah jelas semuanya? Yang mau bertanya atau silakan menjawab kalau sudah jelas ataupun dari chat. Sudah jelas? Sudah Sudah jelas ya? Ustazah. Oke, sudah jelas semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini coba kalian buat catatan penting, resume kalian, poin-poin pentingnya kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian Audio Jungle. setelah ini ada yang mau memberikan pendapat apa manfaat yang bisa kalian ambil dari sini coba. Refleksinya sudah ini, oh ya alhamdulillah jelas terus mengetahui bahwa untuk agenda berikutnya kalian tetap pantau LMS-nya ya. Jadi 10 ini bisa kalian buka kembali setelah ini kita belajar tentang sintesis protein. Kemudian untuk kinerja yang terbaik adalah kelompok 5 yang tadi sudah memberikan model DNA-nya. Selamat kelompok 5, yang lain jangan lupa untuk membuktikan kinerja terbaik karena setelah ini masih banyak kegiatan yang bisa kalian Audio coba. Jungle. Sekian pertemuan kali ini. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara kalian sudah terdengar. Bagaimana suara saya sudah jelas? Sudah. Oke, sudah jelas ya? Baik, silakan untuk kelancaran pembelajaran kita kali ini, ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Saya cek dulu partisipannya di sini. Ada berapa yang ada di layar saya? 16 peserta.
Oke, berarti sudah nihil ya ini ya, hari ini masuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini Ustazah sangat senang sekali berjumpa lagi dengan kalian di kesempatan kali ini dalam masa karantina kalian di sekolah untuk persiapan kalian masuk kembali ke asrama. Sampai kalian nanti selesai masa karantinanya, kita masih belajar daring ya, melalui Zoom maupun Schoology yang sudah kemarin kalian pelajari. Nah, untuk adab aturan main yang harus kita sepakati bersama, yaitu yang pertama, kalian bisa mematikan mikrofon ketika pembelajaran. Yang kedua, kalian bisa menyalakan mikrofon apabila ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan. Terlebih dahulu kalian bicarakan nama kalian untuk proses pemberian skor. Yang ketiga, kalian bisa menghormati satu sama lain apabila ada teman kalian yang berpendapat. Nah, untuk pembelajaran kali ini kan sudah siap? Siap semua ya? Siap semua? Oke, baik. Baik, dan untuk pembelajaran kali ini kita belajar bersama tentang biologi, di mana sangat dekat sekali dengan diri kita masing-masing. Ustazah tekankan kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, di sini ada video yang sangat menarik sekali, bisa kalian tonton, coba cek. Tubuh, tekstur rambut, dan warna mata yang bervariasi merupakan hal yang sering dijadikan karakteristik dalam mengenali seseorang. Namun, warna kulit yang berbeda pada manusia merupakan sifat yang paling sering digunakan ketika menggambarkan individu. Seperti halnya kulit hitam yang merupakan karakteristik orang Afrika, kulit kuning langsat orang Asia seperti Cina, serta kulit putih yang menggambarkan orang Amerika dan Eropa. Lalu, kenapa warna kulit manusia berbeda-beda? Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang menjelaskan bahwa bukan hanya bahasa yang beragam di setiap negara di dunia, namun juga warna kulit manusia yang berbeda-beda tersebut menjadikan keunikan tersendiri yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Ayat di atas rasanya kurang lengkap tanpa penjelasan ilmiah yang selama ini para ilmuwan teliti perihal warna kulit manusia yang berbeda-beda. Pada dasarnya, perbedaan warna kulit pada manusia bisa dicermati dari beberapa bidang ilmu, di antaranya biologi dan geografi. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah melanin. Melanin merupakan zat kimia pigmen kulit yang berfungsi membantu melindungi kulit terhadap efek matahari, seperti kanker kulit dan penuaan dini. Melanin diproduksi oleh melanosit, yaitu sel khusus di lapisan dermis kulit. Kulit manusia terdiri dari lapisan epidermis yang paling luar, lapisan dermis di tengah-tengah, dan lapisan subkutan yang paling bawah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan warna kulit yang pertama dipengaruhi oleh melanin. Dari video tersebut, mengapa warna kulit kita berbeda? Ada yang tahu? Silakan. Saya Ustazah Ya, pesan nama. Afifah. Afifah. Mengapa warna kulit kita berbeda? Perbedaan warna kulit itu ditentukan dari tubuh kita. Nah, problem dalam gen. Betul. Jadi ada di sini di video ada melanin ya. Dan melanin itu merupakan suatu sifat, suatu karakter. Nah, karakter tersebut sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang gen DNA. Yang kedua, bagaimana gen mengatur ekspresi perubahan sifat kita, yang hasil contohnya adalah warna kulit yang berbeda. Ada yang tahu bagaimana prosesnya itu berlangsung? Silakan. Saya Ustazah. Ya, sebutkan nama. Yayan, oke. Silakan Yayan. Gen mengatur ekspresi sifat dari ekspresi gen, yaitu proses sintesis protein. Ya, ada kata ekspresi gen di sini. Berarti kita di sini nanti akan tahu bagaimana caranya gen berekspresi, yaitu untuk melakukan sintesis protein.
protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, bisa DNA, RNA, maupun protein hubungan dari mereka. Indikatornya kalian menyajikan hasil urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Lanjut. Berikutnya materi yang akan kita pelajari, berarti hari ini kita belajar tentang sintesis protein KKM, sama seperti kemarin itu judulnya. Nah, manfaat yang akan kita pelajari sudah terlihat pada video yang kita saksikan. Jadi semua perbedaan yang kita temui dari setiap individu, dari setiap manusia, kenapa kita bisa berbeda? Karena ini semua adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari perbedaan itu kita bisa belajar. Perbedaan itu disebabkan oleh apa? Nah, jadi manfaat belajar tentang ini, kalian bisa mengerti karakteristik seseorang berbeda, kekurangan maupun kelemahan yang nanti bisa kalian gunakan untuk saling mengisi satu sama lain. Kemudian kita cek kemampuan awal dulu ya, sebelum kita ke sintesis protein. Kemarin, di manakah letak gen? Silakan yang mau menjawab sebutkan nama. Afifah, Ada di manakah letak gen? nukleus. Oke, siapa ini? Afifah. Pak. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gen dan DNA? Kemarin juga sudah. Silakan. Ya, sudah. Ya. Nama saya Oke. Lalu Ken, sudah. Ken. Oke, Ken. Maaf ya. Silakan. Bagaimana hubungan antara gen dan DNA? Hubungan antara gen dan DNA itu ada di dalam DNA, dan DNA terdapat di dalam nukleus. Oke, kita urutkan ya. Gen ada di dalam DNA, DNA kemudian ada di dalam nukleus. Kalau kita urutkan lagi, nukleus ada di sel. Ini kalian masing-masing. Yang ketiga, siapa yang membawa kode genetik dari DNA? Kemarin kita sudah bahas juga dari macam-macam RNA. Kira-kira siapa yang membawa kode genetik dari DNA? Sebutkan nama. Yuk, Saya sudah. ya. Hanifa. Hanifa. Jawabannya RNAM. RNAM, atau kita menyebutnya RNA messenger. Nah, sekarang kalau yang membawa kode genetik itu RNA messenger, berikutnya siapa yang membawa asam amino? Asam amino protein itu yang dibawa sesuai kode genetik, siapa yang membawa? Saya sudah. Oke. Terus ada Nah, ya. RNAT. RNAT. RNAT, betul, Kina ya. Jadi yang membawa itu adalah RNA transfer. Apa? Asam amino, bedakan. Asam amino dibawa RNA transfer, kemudian kode genetik dibawa oleh messenger. Proses tersebut dinamakan, silakan, mulai ada kejelasan nih. Dinamakan apa prosesnya? Ada yang mau menjawab? Ayo. Proses tersebut dinamakan apa? Yang mau kita pelajari hari ini yaitu sintesis protein. Baik, sudah bagus dari kalian. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Jadi, untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin kalian sudah melakukan kegiatan asinkronus dipandu oleh psikologi. Jadi, untuk yang pertama stimulation, problem statement, data collection, dan data processing. Kalian berdiskusi di situ. Dan hari ini kita masuk ke sinkronus, ke Zoom, kemudian kita akan berkegiatan verifikasi, kemudian generalisasi. Kita masuk ke kegiatan yang pertama, psikologi yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini untuk sintesis protein ini sudah ada stimulasi video-video yang sudah kalian saksikan. Kemudian untuk bahan ajar juga sudah kalian perlihatkan. Jadi dari bahan ajar ini juga sudah kalian download. Lalu untuk video stimulasi juga sudah kalian lihat. Lanjut. Yang
data processing. Di dalam 10G di diskusi merumuskan sintesis protein. Di situ saya menangkap layar dari jawaban Galuh. Itu merupakan hasil diskusi dari kelompoknya. Kemudian lanjutnya ada juga untuk diskusi mengenai flowchart. Di situ juga sudah ada flowchartnya, ada dua tahapan ya sintesis protein, ada transkripsi dan translasi. Selanjutnya untuk penjelasannya juga sudah terjawab di situ yang saya masukkan jawaban dari Savana. Jadi itu juga sudah bagus sekali. Nah, ini nanti digunakan untuk penilaian psikomotorik di diskusi kalian saya analisis. Oke, nah ini ada flowchart sintesis protein. Ada kelompok 3 yang ingin menjelaskan tentang flowchart sintesis protein karena ini yang saya pilih dari hasil kalian pada diskusi itu adalah kelompok 3. Silahkan, ada yang mau menjelaskan kelompok 3? Saya saja. Oke, kelompok 3 siapa yang menjelaskan? Saya saja. Ya, namanya? Savana. Savana, baik. Silahkan dijelaskan karena ini berkaitan dengan proses, jadi teman lainnya bisa diperhatikan ya, perhatikan baik-baik. Silahkan. Jadi itu kan ada rantai DNA. Rantai DNA itu terdiri dari 2 untai. Nanti yang satunya akan menjadi untai template dan yang satunya akan menjadi untai anti template. Untai template tersebut itu adalah untai yang nanti akan disalin menjadi mRNA. Penyalinan tersebut setelah penyalinan tersebut mRNA akan bergerak menuju akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma dan mengangkat unit kecil dari ribosom dan kemudian akan diikat mengikat dari unit ribosom yang besar dan kemudian akan terjadi proses translasi atau yang bisa disebut dengan proses penerjemahan. Proses tersebut akan mengartikan tiga kode basa nitrogen itu menjadi satu asam amino, dan proses tersebut akan berlanjut dimulai dari start sampai stop dan nanti akan menghasilkan polinukleotida yang panjang. Dan setelah nanti sampai di codon stop, maka nanti proses translasi akan berhenti dan polinukleotida akan terlepas dari ribosom. Sekian, mantap sekali, baik. Dari penjelasan yang sudah menurut saya sudah sangat bagus. Ada yang masih ingin bertanya? Jadi sudah jelas belum dari penjelasannya Savana dari sintesis protein? Saya sudah. Oh, ada yang masih bingung? Baik. Oke, saya tegaskan kembali. Coba saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang saya perjelas lagi ke kalian, maka ini nanti juga bisa kalian gunakan untuk pemahaman ya. Saya buatkan satu analogi untuk kalian pahami. Jadi kalau tadi kan gambarannya lewat skema flowchart. Jadi dari DNA kemudian dia menghasilkan RNA, transkripsi namanya. Kemudian dari transkripsi kemudian nanti dia diterjemahkan menjadi asam amino. Sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, di situ ada rangkuman dari sintesis protein. Kita analogikan bahwa dalam suatu sel siapa yang mengatur atau mengelola seluruh aktivitas? Kita tahu yaitu apa? Inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada DNA. Jadi di situ kelihatan ya DNA ketika transkripsi. Nah, jadi yang ini ya yang betul
yang transkripsi di sini. Nah, ini adalah DNA yang kita sebut sebagai pengatur dari semua sel. Nah, dari suatu cerita. Misalkan dari DNA ini adalah seorang raja. Jadi seorang raja yang dia itu bisa mengatur seluruh kerajaan, seluruh aktivitas dari sel. Nah, raja mau memesan suatu makanan. Makanan tersebut punya resep, ya. Jadi raja tersebut punya resep suatu makanan. Diberikanlah resep tersebut berupa kode-kode. Diberikan ke siapa? Yang akan membawakan kode itu ke RNA messenger. Nah, maka di situ kelihatan ini. Nah, itu kelihatan. Jadi untuk RNA DNA yang menghasilkan RNA messenger, di situ berarti kode yang dari DNA diberikan ke RNA messenger, dicetak ke RNA messenger. Nah, tahap ini kita sebut transkripsi. Kemudian kode itu lalu dikeluarkan dari istana, dari nukleus menuju ke dapur. Jadi dapur itu resep itu mau diapakan? Mau dimasak menjadi suatu masakan yang kita sebut sebagai protein. Nah, resep yang dibawa oleh RNA messenger itu kemudian dibawa ke dapurnya, yaitu ribosom. Di ribosom resep tadi diserahkan, kemudian nanti siapa yang membawakan bahan? Yang membawakan bahan adalah RNA transport. RNA transport ini membawa bahan berupa asam amino. Lalu asam amino ini nanti barulah mereka akan bergabung menjadi satu, menjadi masakan yang sudah jadi, yaitu berupa protein. Seperti itu, gimana? Sudah lumayan jelas belum? Audio Jungle. Oke, alhamdulillah ya, berarti lumayan jelas. Nanti bisa kalian pahami kembali, Bapak. Lanjutnya, sekarang saya akan mengambil satu persatu tahapan dari sintesis protein. Yang pertama, kita ke transkripsi dulu. Ada kelompok satu yang sudah mengirimkan flowchartnya. Saya ambil di sini. Silahkan kelompok satu yang mau presentasi. Namanya siapa? Zakia. Suaranya agak kurang keras, nak. Cek. Oke, ya ini udah agak terdengar. Silakan, Zakia. Tahapan yang pertama adalah inisiasi. Ikatan helix DNA itu akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Nah, tempat menempel RNA polimerase pada DNA itu disebut sebagai promoter. Nah, promoter itu berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menunjukkan tempat DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Ada elongasi. Dua rantai DNA yang berdiri di atas cetakan sense sama komplemen atau antisense itu terpisah. Untuk promoter RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase itu di titik awal promoter, terus bergerak di sepanjang DNA. Akibatnya itu helix DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai 20 basa nitrogen. Pembentukan nukleus derivatif itu dipakai dari arah 5 dan 3. Selanjutnya yang ketiga itu terminasi. Basa nitrogen yang dibentuk merupakan komplemen basa nitrogen DNA untuk menyatakan A, basa C itu untuk menyatakan G, basa A untuk menyatakan U, dan basa C itu untuk transkripsi DNA terminator. Prosesnya transkripsi itu berhenti. Jadi sudah mewakili ya, transkripsi itu ternyata ada berapa
DNA yang 35. Oh ya, jadi kenapa yang dicetak itu dari 3 ke 5 seperti itu ya? Coba ditanggapi Zakia. Kalau dari pembentukan rantai asam nukleat baru itu yang kemarin itu, kalau nggak salah semua pembentukannya dari 53. Jadi yang dijadikan ketika RNA itu rantai DNA yang baru itu. Iya betul. Jadi kalau kemarin ya kita sudah belajar tentang pembentukan asam nukleat baru. Semua pembentukannya itu sekali jalan 53. Maka ketika RNA pun sama. RNA itu harus dibentuk dari 53 sehingga cetakannya dari 3 dari kita 3. Oke, jelas ya. Lanjut, sekarang kita ke translasi. Flowchart translasi yang saya pilih di sini adalah dari kelompok 4 ya. Silakan. Kelompok 4 siapa yang mau menjelaskan? Ayo sana. Ya, namanya siapa? Amanda. Oke. Amanda silakan. Translasi berlangsung dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan satu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Translasi ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Yang pertama inisiasi terjadi dengan adanya RNAD, RNAT dan 2 subunit ribosom. Pertama-tama subunit kecil ribosom melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari RNAD. Pada RNAD terdapat kode start AUG yang memberikan tanda dimulainya proses translasi. RNAT inisiator membawa asam amino metionin melekat pada kode inisiasi AUG. Yang kedua elongasi. Pada tahap elongasi sejumlah asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Kode RNAD pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul RNAT yang komplement dengannya. RNAR dari subunit peran sebagai enzim yang berfungsi mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Polipeptida memisahkan diri dari RNAT tempat perlekatan semula dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh RNAT yang baru masuk. Yang ketiga terminasi. Elongasi berlanjut sampai ribosom mencapai codon stop. Triplet basa codon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Codon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan diminta sebagai tanda untuk menghentikan proses translasi dan berakhir pula proses sintesis protein. Sudah sadar? Baik, ada yang ingin bertanya silahkan. Saya sudah. Siapa ini? Mahasiswa. Oke, silahkan pertanyaannya apa? Berarti stop codon itu tidak mengkode asam amino tetapi mengundang faktor pelepas atau itu. Ya, silahkan ditanggapi oleh yang presentasi tadi. Itu sadar, benar. Dari faktor pelepas itu yang menyebabkan semua bagian terlepas sehingga proses sintesis protein berakhir. Iya, sudah benar ya. Jadi ini kaitannya dengan sintesis protein yang sudah berakhir, maka ini pakai stop codon. Kalau stop codon sudah sampai di situ berarti sintesis protein akan berakhir gitu. Nah, untuk memperjelas lagi pemahaman kalian, Ustazah punya slide interaktif yang akan Ustazah tayangkan untuk kalian. Coba kita tayangkan bersama agar bisa dilihat ya, dibahas bersama-sama. Kita coba dulu tampilkan. Ya, ini adalah tampilan dari slide interaktif yang memang di psikologi sudah ada ya. Di sini akan Ustazah tampilkan lagi dan Ustazah jelaskan. Nah, kita akan belajar tentang ekspresi gen sintesis protein. Ekspresi gen, gimana caranya gen dalam DNA tadi mengekspresikan sifat. Ya, dari video yang sudah Ustazah tayangkan ada slide interaktif, nanti lebih jelasnya kalian bisa lihat di psikologi. Jadi kalian yang belum bisa masuk ke sinkronus kali ini bisa langsung akses ke psikologinya ya. Jadi tidak usah bingung. Sudah jelas semua atau belum anak-anak?
Insya Allah jelas mas. jelas. Setelah kita diskusi presentasi semuanya kelompok, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Simpulannya apa? Silakan. Simpulan? Ya, siapa yang memberikan kesimpulan? Namanya Aura. Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Jadi sintesis protein itu adalah suatu itu akan mengekspresikan sifat-sifat sama translasi, di mana transkripsi itu menciptakan kode dari DNA dan translasi itu penerjemahan kode untuk menjadi asam amino atau protein. Oke, jadi dari kesimpulannya sintesis protein ada dua tahap. Yang pertama transkripsi, yang kedua translasi, yaitu transkripsi pencetakan, sedangkan yang translasi adalah penerjemahan menjadi protein. Dari semuanya ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas belum? Sudah. Jelas ya, alhamdulillah baik. Setelah ini kalian bisa membuka psikologi kalian. Untuk kalian coba, di situ ada kuis yang bisa kalian kerjakan. Akan saya publish setelah pertemuan kali ini. Jadi akan saya ambil nilainya dari kemampuan kognitif kalian. Lalu untuk psikomotorik saya ambil dari kegiatan diskusi. Presentasi tanya jawab yang ada di pertemuan kali ini saya rekam. Lalu untuk afektif saya ambil dari kehadiran kalian maupun dari sikap kalian dalam pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, sekarang ada yang ingin memberikan cerita, manfaat atau refleksi dari pertemuan kita, pembelajaran kita kali ini. Silakan, ada yang memberikan refleksi? Ya, siapa? Saya Ustazah. Ya, oke, Safanah ya, silakan. Alhamdulillah saya sudah mengetahui bagaimana cara gen dalam tubuh saya itu dapat menentukan sifat karakter ciri-ciri dari saya. Alhamdulillah. Oke, baik, itu tadi ya refleksi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi Ustazah harap semuanya bisa mengambil refleksi pembelajaran manfaat dari pertemuan kita kali ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian tetap pantau terus LMS psikologinya. Kita akan masuk ke pembahasan soal menjelang penilaian akhir semester atau PAS. Kemudian yang terakhir ada penghargaan dari Ustazah untuk kelompok dengan kinerja terbaik, dan yang mendapatkan kinerja terbaik adalah kelompok 5. Baik, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.